Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Afrianda dari Teknik Informatika semester 6 dari STT Dumai. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial CRUD pada PHP, yaitu ada insert, select, dan juga delete. Untuk pertama-tama, teman-teman harus memiliki aplikasi yaitu yang bernama SAMPP, yaitu sebagai server untuk kita membuat CRUD nanti, yaitu ini dia contohnya SAMPP Control Panel, dan juga harus memiliki VS Code atau boleh menggunakan yang lain juga. Untuk pertama-tama kita masuk ke file, ke Aset C, karena saya meletakkan aplikasi SAMPP-nya berada di local disk C, maka kita harus berada di dalam SAMPP-nya. Kita masuk ke dalam htdocs. Lalu sesudah kita masuk dalam htdocs, kita membuat sebuah contoh folder yang akan kita gunakan nanti. Yaitu seperti ini, saya sudah ada sebuah folder yang bernama perpustakaan. Ya, karena ini belum kita buat, maka masih kosong. Oke, di mana kita sudah membuat sebuah folder untuk CRUD nanti. Selanjutnya kita masuk ke VS Code. Di sini saya sudah masuk ke VS Code. Kita cari folder perpustakaan tadi. Di sini kita sudah berada di dalam folder perpustakaan. Hal pertama yang kita lakukan adalah yaitu membuat form atau formulir untuk bisa kita insert ke dalam database. Sebelum kita melakukan codingan ke dalam VS Code ini, alangkah baiknya kita membuat sebuah database terlebih dahulu. Dengan cara pastikan Apache dan MySQL pada aplikasi SAMPP sudah berjalan seperti ini. Contohnya, ini menandakan bahwa Apache dan MySQL sudah running atau sudah berjalan. Selanjutnya, tinggal kita tekan saja pada bagian MySQL yaitu admin. Di sini kita tinggal ketikkan localhost. Ya, di sini karena saya menggunakan port yang berbeda, maka saya menggunakan 8080 untuk portnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam database, yaitu phpMyAdmin. Yang pertama yaitu kita buat sebuah database baru. Kita ketik saja namanya perpustakaan. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan untuk membuat tabel. Teman-teman bisa membuat tabel dengan nama tabel dengan sesuka hati, tapi saya ingin membuat nama tabel yaitu buku saja. Untuk jumlah kolom bisa kita atur sesuai keinginan kita, tapi saya hanya membuat 4 kolom saja untuk tabel buku ini. Selanjutnya, kita membuat nama dari masing-masing kolom. Yang pertama yaitu saya buat ID. Di sini jenisnya integer, nilainya saya hanya kasih 30. Saya beri primary. Auto increment. Ya, sesudah itu karena tabel kita buku, tentu ini berhubungan dengan buku. Kita buat saja sini contohnya nama buku, penulis, dan juga penerbit. Untuk nama buku kita kasih varchar saja. Untuk nilai kita samakan saja semua. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah tabel yang bernama buku dengan 4 kolom, yang dimana masing-masing kolom ada yang namanya ID, nama buku, penulis, dan penerbit. Sesudah kita melakukan pembuatan database, selanjutnya kita akan melakukan pengodingan di VS Code. Oke, baik. Di sini saya sudah membuat sebuah file, yaitu yang bernama index.php. Di sini kita akan membuat CRUD yang pertama yaitu insert.
di mana kita harus membuat sebuah form di sini. Kita buat saja, yaitu form. Oke, sudah. Sudah kita membuat form ini, kita bisa membuat input, yaitu untuk kita bisa mengisi formulir pada buku peminjaman buku. Kita klik div, class, selanjutnya kita memberikan label. Ini tidak perlu di-code, ini hanya sebagai agar terlihat lebih menarik saja. Kita buat yang pertama yaitu ID buku. Nah, yang terpenting yaitu sekarang inputnya. Sini kita akan menggunakan teks. Kita menggunakan number karena dia bersifat ID, angka. Lalu kita tambahkan ID, penghubung antara label ini untuk input mana yang akan ditandai. Lalu sudah, kita sudah membuat sebuah contoh formulir. Kita save. Lalu kita lihat, kita panggil ya localhost. Saya menggunakan port yang 8080 dan memanggil nama folder kita tadi yaitu perpustakaan dan file kita tadi index.php. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada sebuah ID buku. Di sini kita bisa meletakkan ID buku. Lanjut, kita masuk ke VS Code, kita tambah. Tadi ada 3 yaitu ID, nama buku, penulis, dan penerbit. Kita tambah 3, ini di copy paste saja. Jangan lupa tambah, tutup div. Copy paste saja.
Ini yang terakhir yaitu penerbit. Kita perbaiki sedikit tulisannya. Sudah, kita sudah membuat 4 input untuk memasukkan data atau insert. Lalu kita jangan lupa menambahkan button, yaitu sebagai tombol untuk kita menyimpan data nanti. Kita copy aja supaya cepat. Lalu kita namai simpan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada form yang bisa kita isi. Teman-teman juga bisa menambahkan CSS Bootstrap ke sini, ke codingan agar lebih terlihat lebih menarik. Ini kita copy saja ke VS Code. Nah, di sini bisa teman lihat sudah terlihat sedikit lebih bervariasi, yaitu ada tombol simpannya, ada warnanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat koneksi ke database agar data yang kita kirim itu bisa terkoneksi ke database. Untuk koneksinya kita buat terpisah saja, kita buat file baru, yaitu dengan nama koneksi PHP. Yang pertama kita buka kurung PHP, jangan lupa tutup PHP. Yang pertama yaitu kita membuat koneksi MySQLi connect localhost, yaitu nama yang kita gunakan. Lalu root yang digunakan. Lalu di sini ada password, karena saya tidak menggunakan password, jadi kita kosongkan saja. Saya kosongkan saja. Lalu ada nama database kita, yaitu perpustakaan tadi. Nah, di sini kita sudah membuat koneksi ke server kita, nama pengguna, dan juga database yang kita gunakan. Selanjutnya kita membuat cek koneksi. Ini buat cek koneksi. If my SQLi
connect, error, echo, koneksi database gagal. MySQLi connect error. Hah? Jadi maksud dari if MySQL connect error, jika koneksi ke database itu error, maka tampilkan koneksi database gagal. Oke, kita sudah membuat sebuah koneksi untuk mengirim data dari formulir yang kita buat tadi ke database. Selanjutnya, maaf, ada yang salah sepertinya. Echo connection. Baik, kita sudah melanjutkan membuat koneksi. Selanjutnya kita membuat aksi, yaitu untuk kita mengirim data dari form ke database. Untuk aksinya kita pisahkan saja dari dua file ini. Kita membuat file baru, yaitu aksi PHP. Nah, di sini kita jangan lupa buka kurung PHP. Selanjutnya kita include dulu, yaitu dengan koneksi PHP. Selanjutnya kita membuat aksinya, yaitu $post. Tadi yang pertama yaitu nama buku, post, nama buku. Ini kita copy paste saja biar cepat. Tadi ada penulis dan penerbit. Penulis. Ini kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Jangan sampai salah variabelnya maupun isinya. Nah, di sini kita sudah membuat include-nya. Selanjutnya kita akan membuat query-nya. MySQLi query. Jangan lupa koneksinya. Koneksi insert into. Nah, di sini kita akan memasukkan data, yaitu yang dimana koneksi masukkan data ke dalam database tabel, yaitu tabel yang kita buat tadi, yaitu buku, lalu value atau nilai. Kita buat seperti yang tadi. Yang pertama ada nama buku tadi. Nama buku. Nama buku. Selanjutnya kita isi yaitu penulis. Lanjut. Itu
penerbit. Dan jangan lupa tutup kurung kerawalnya juga kita gunakan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membalikkan halaman. Sesudah halaman ini di-insert, atau sesudah kita mengirim data, maka halaman akan dipulangkan ke indeks PHP dengan cara yaitu header, location, atau lokasi, buat indeks PHP. Oke, di sini kita sedang membuat aksi ya untuk insertnya, yang dimana sini sudah ada nama buku, post nama buku, MySQL query koneksi, insert into buku value seperti ini, nama buku, penulis dan penerbit, samakan dengan yang variabel dan value-nya. Selanjutnya kita akan coba isi data tersebut. Oke, ID bukunya kita masukkan sembarang aja. Nama bukunya Cerita Kancil Fajar Andika. Oke, baik. Di sini rupanya kesalahannya yaitu huruf post atau metode postnya harus berhuruf besar. Lalu kita coba lagi. Kita masukkan ID-nya 3 dan yang lain-lain ya. Ini contoh aja. Kita simpan. Sudah tidak ada ya. Terlihat di sini URL-nya dari kita mengisi tadi. Nah, maka di sini data yang kita kirim dari form ke database tadi sudah masuk, yaitu ID-nya 3, nama bukunya buku cerita Kancil, penulisnya Fajar, dan penerbitnya Andika. Oke, selanjutnya kita akan membuat crowd select, yaitu menampilkan semua data yang berada di tabel buku. Baik, sekarang kita akan melanjutkan lagi, yaitu yang crowd di bagian select. Sekarang kita membuat file baru. Kita sebut saja nama filenya yaitu data buku. Kita buat HTML seperti biasa, HTML5. Lalu kita membuat tabel untuk memperindah hasilnya nanti. Kita buat tabel. Lalu kita buat border. Border set. Tambahkan TH. Selanjutnya kita tambah yaitu yang pertama ID buku. Kita tambah ID buku. Kita copy saja biar cepat. Kemudian kita tukar sesuai dengan isi dari tabel buku yang sudah kita buat tadi, yaitu ada nama buku, penulis, dan penerbit. Penulis. Selanjutnya kita buka kurung PHP. Selanjutnya kita include. Sama seperti tadi, koneksi PHP, kita include ke koneksi PHP. Lalu kita berikan variabel yaitu untuk nomor. Buat satu saja. Itu lalu untuk nomor, lalu kita beri variabel, kita beri nama data. Lalu selanjutnya kita beri variabel data sudah. Selanjutnya kita MySQLi, yaitu query.
gelar pos, koneksi, samakan, beri tanda kutip, lalu kan select from buku, yaitu tabel yang kita beri nama tadi, buku. Beri while, yaitu perulangan. Oke, sama dengan MySQLi fetch array dalam kurung $data. Ya, jangan lupa tuh kurung. Ini kita membuat tabel baru, tr. td. Nah, di sini kita menampilkan data yang berada di dalam database, yaitu dengan php echo variabel nomor yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, tanda petik dan tutup dari php. Ini kita copy saja biar cepat. Kita tambahkan sebanyak 4 baris. Lalu kita rubah. Gelar pos tadi di D. Semuanya D, kecuali yang pertama, karena dia memiliki variabel yang berbeda. D. Lalu kita buat, sesuaikan namanya dengan yang di atas tadi. Nama buku. Lalu ada penulis. Dan penerbit. Jika sudah semua ditulis, maka jangan lupa perhatikan tanda tutup PHP dan yang lainnya. Kita beri PHP, kita naikkan saja. Lalu kita beri kurung PHP. Nah, sini sudah selesai kita membuat select untuk menampilkan data pada tabel yang kita beri nama buku tadi. Kita Ctrl S saja, lalu kita buka form kita tadi ya, kita masukkan ID-nya 234. Nama buku kita buat Sang Kuryang. Penulis buku sebut saja nama saya sendiri. Penerbit kita buat saja sini sekolah. Kita klik simpan. Oke. Selanjutnya kita tambah saja satu buku lagi atau sekitar 2 buku lagi. ID-nya yaitu 890. Nama bukunya sebut saja Timun Mas. Penulis buku anggap saja Budi. Penerbit sama, yaitu sekolah. Simpan. Satu lagi yaitu kita buat saja ID-nya 124. Nama bukunya kita buat Tangkuban Perahu. Penulis bukunya nama saya juga. Penerbit tetap sama, itu sekolah. Oke. Sekarang kita sudah menginputkan 3 data. Sekarang kita lihat di data buku. Apakah datanya sudah masuk atau belum? Kita lihat di sini. Seperti yang kita lihat di sini sudah ada datanya seperti yang kita isi tadi ya, yaitu
nama bukunya Tangkuban Perahu, habis itu Sangkuriang, dan Timun Mas. Untuk penulis ada Anfrianda, Andika, dan Budi. Penerbitnya tadi kita samakan semua, yaitu sekolah. Jadi ini dia ketiga-tiganya. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan CRUD delete, yang dimana CRUD delete ini nanti berfungsi saat kita ingin menghapus data. Jadi dia akan memilih data tersebut berdasarkan ID. Caranya seperti berikut. Di data buku di tempat file kita untuk menampilkan data buku atau select tadi, di bawah penerbit atau di bawah baris penerbit ini kita tambahkan TD lagi. Lalu kita klik archive yang berarti ini sebuah link. Lalu kita arahkan link ini mau kemana. Kita akan membuat sebuah file baru lagi untuk hapus dengan nama hapus PHP. Nanti sesudah ini kita akan membuat sebuah file baru. Sudah itu, hapus, jangan lupa PHP ID. Ya, maaf ini nggak pakai titik. Salah. Nah, ini benar. Lalu, jangan lupa untuk menampilkan dari tutup buka PHP. Yaitu PHP echo $, D, yaitu variabel data kita. Lalu, jangan lupa ID. Lalu tutup, tanda petik, baru tutup PHP. Nah, ini tinggal kita beri nama aja, yaitu hapus. Dan untuk di atas ini kita tambahkan ya tag head-nya. Kita copy paste aja. Kita beri nama di sini yaitu opsi, yang dimana opsi ini nanti isinya adalah untuk menghapus data yang tidak berguna atau data yang salah. Sudah kita buat. Lalu jangan lupa tanda petiknya harus sedikit teliti agar tidak terjadi kesalahan. Oke, sudah kita buat. Ini hapusnya kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada opsi hapus, namun belum bisa diklik. Belum bisa diklik karena kita belum membuat file hapusnya. Jadi ini belum bisa diklik, ini hanya tulisan saja. Baru kita lanjut ke pembuatan file hapus. Kita buat filenya dulu. Kita beri nama hapus, PHP. Nah, di sini caranya hampir sama, cuman yang membedakan kita menggunakan metode get. Yang mana metode get ini akan mengambil URL, mengambil data dari URL. Nah, kita tulis saja langsung $ID get kurung, jangan lupa tanda petiknya ID, lalu tutup. Nah, di sini bisa kita tulis menangkap ID, menangkap data ID yang dikirim dari URL. Nah, selanjutnya kita membuat include koneksi. Jangan lupa include koneksi. Itu koneksi PHP. Lalu baru kita buat query-nya MySQL query kurung $koneksi delete from nama tabel kita yaitu buku where
ID, lalu dolar ID. Oke, jangan lupa tutup tanda petik duanya. Sudah itu kita kembalikan seperti biasa, yaitu header, location. Sudah menghapus, kita akan dialihkan ke halaman, berarti sesudah menghapus kita langsung dialihkan ke halaman data buku itu. Data buku PHP. Nah, sini kita sudah selesai membuat file untuk hapus. Sekarang mari kita coba. Kita refresh dahulu. Ini ada yang salah. Data buku. Baik, kita lanjutkan tadi. Ini sudah saya perbaiki ya. Tadi ID gate-nya saya lupa meletakkan dolarnya, sehingga tidak terbaca gitu. Tidak tahu datanya itu mau di gate atau di post. Ini tadi sudah saya tambahkan. Dan untuk data bukunya, ini sudah saya tambahkan tadi tanda tutup A. Nah, sini kita sudah mempunyai 3 data, ya. Atau kita ulang dari awal saja, seperti yang tadi. Kita masuk ke... Nah, di sini pertama kita masukkan ID buku yaitu 5. Cerita Sang Kancil, untuk penulis bukunya anggapnya saya, dan penerbitnya teman. Simpan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ditampilkan semua data yang berada di dalam tabel buku, yaitu ada 4, Tangkuban Perahu, buku cerita Kancil, Sang Kuryang, dan buku cerita Kancil juga yang tadi barusan saya buat. Kita bisa menghapus ya sesuai dengan crude delete tadi, tinggal kita pilih saja mau nomor berapa. Saya ingin menghapus yang Tangkuban Perahu, maka tinggal kita klik saja hapus, dan Tangkuban Perahu pun sudah terhapus. Bisa dilihat juga dari PHP-admin. Di sini Tangkuban Perahu masih ada ya karena belum kita refresh. Sekarang kita coba refresh. Nah, buku Tangkuban Perahu sudah hilang. Baik, sekian itu saja dari saya. Bila ada kekurangan dalam kata atau ngoding saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi